أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam hingga sampai saat ini. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menceritakan tentang doa sehari-hari. Doa secara bahasa atau etimologis berasal dari kata da'a, yad'u atau doa yang berarti memanggil, memohon atau meminta. Secara istilah atau terminologis, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan dan menjauhkan keburukan dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa mengabulkannya. Doa merupakan inti ibadah karena ia mengandung unsur tauhid, pengakuan kelemahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3371. Dalil tentang kewajiban dan keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran surah Ghafir ayat ke-60. Ayat ini menunjukkan bahwa berdoa adalah ibadah, sedangkan meninggalkannya adalah sombong, merupakan dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran surah Baqarah ayat 186. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya Allah malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepadanya. Allah membiarkannya kembali dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Ahmad. Tata cara berdoa. Agar doa mudah dikabulkan, Islam mengajarkan adab dan tata caranya. Yang pertama, syarat dan adab berdoa. Di antaranya, satu, memulai dengan memuji Allah dan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, berdoa dengan penuh khusyuk dan rendah hati. Yang keempat, memohon dengan keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan. Yang kelima, menghindari permohonan untuk dosa dan pemutusan silaturahmi. Yang keenam, mengakhiri dengan kalimat pujian dan salawat kepada Rasulullah SAW. Waktu mustajab untuk berdoa diantaranya adalah setelah salat wajib, sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, saat sujud dalam salat, ketika hujan turun, saat berpuasa dan berbuka puasa, ketika dalam perjalanan atau safar. Contoh dari doa yang banyak sekali Rasul ajarkan kepada kita atau doa sehari-hari, di antaranya adalah bangun tidur, Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dan banyak sekali doa sebelum makan, doa sesudah makan, masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, dan sebagainya. Contoh doa yang bisa kita amalkan yaitu doa setelah sholat fardu. Dianjurkan pertama adalah berzikir, dan yang kedua berdoa. Contohnya istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 34 kali. Lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Contoh doa setelah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan banyak sekali doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Boleh kita tambah sedikit demi sedikit. Refleksi untuk doa ini. Doa adalah jiwa dari setiap ibadah. Ia memperkuat hubungan antara hamba dan penciptanya, menjadi tempat curahan hati, penguat iman dan penenteram jiwa. Seorang muslim yang senantiasa berdoa berarti selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada kekuatan makhluk. Rasulullah SAW bersabda, orang siapa ingin Allah mengabulkan doanya pada saat kesempitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa pada saat lapang. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jadikan doa sebagai teman harian kita saat bangun tidur, ketika bekerja, sebelum tidur, dan terutama saat sholat. Sebab doa bukan sekadar permintaan, tetapi pernyataan cinta dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.